Puji Tuhan, saudara. Silahkan duduk semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat tahun baru 2021. Puji Tuhan, tadi malam kita sudah dengar bersama-sama bahwa kehidupan kita ini sama dengan perjalanan bangsa Israel. Yaitu ketika 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, tiba saatnya bangsa Israel harus memasuki sesuatu yang baru. Di mana 40 tahun mereka harus mengalami penderitaan. 40 tahun di padang gurun mereka harus mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Tidak ada makanan, tidak ada daging, tidak ada air. Tetapi toh pada akhirnya dia akan memasuki tanah Kanaan. Puji Tuhan, amin. Walaupun di tanah Kanaan ada raksasa, walaupun di tanah Kanaan ada suku Enak, ada orang yang luar biasa, tetapi di tanah Kanaan pun ada madu, ada susu. Amin, saudara. Amin. Begitu juga kita sudah melewati tahun 2020 dengan berbagai masalah. Kita sudah melewati tahun 2020 dengan berbagai kesulitan hidup, kesulitan ruang gerak kita tidak bebas, saudaraku, kesulitan ekonomi. Tetapi yakin kalau kita boleh mengakhiri tahun 2020 dengan baik itu karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kita masuk di tahun 2021. Mungkin masih ada raksasa. Mungkin masih ada orang enak, saudaraku. Tantangan, tetapi sebagaimana tanah Kanaan, di lain ada raksasa, tetapi di situ Tuhan siapkan berkat. Tuhan siapkan susu, Tuhan siapkan madu. Tuhan siapkan segalanya bagi saudara dan saya. Saudara siap terima tahun 2021 bersama Tuhan? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, puji Tuhan, hari ini pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Yusuf Aritona. Untuk itu waktu dan kesempatan kami berikan. Puji Tuhan, saudaraku, luar biasa. Saya sangat senang, saudaraku. Saya pikir tadi malam saudara-saudara, wah ini pasti ngantuk semua. Ini gembala pun kalau tidak ibadah mungkin masih tidur, saudaraku. Tapi bersyukur menurut catatan saya hari ini sudah 82 jemaat yang bisa hadir pagi ini. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Tuhan begitu baik. Saya bersyukur kepada Tuhan pemberi hidup dalam kehidupan saya. Terlebih kasih karunia-Nya kita boleh ada bersama-sama saat pagi hari ini. Ini bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih mempercayakan pelayanan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya bersyukur, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, walaupun mungkin agak pedas atau mungkin keras dan sebagainya. Karena cara saya menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Apa yang saya mau sampaikan hari ini Tuhan taruhkan sebenarnya beberapa bulan yang lalu. Rasanya saya mau menyampaikan itu berat, saudara. Kenapa? Ini terlalu berat buat saya, apalagi maaf kata, bagaimana dengan jemaat, saya bilang begitu. Apakah ini bisa diterima? Saya bernego dengan Tuhan. Tuhan, kalau bisakah firman Tuhan itu yang lembut, yang manis, yang membuat jemaat itu senang begitu. Tetapi setiap kali saya memberitakan firman Tuhan, yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah teguran, nasihat dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang buat saya pribadi, Tuhan, saya dalam tanda petik takut menyinggung jemaat Tuhan. Tapi mau tidak mau itulah suara Tuhan yang harus saya sampaikan. Mau tidak mau itulah suara Tuhan yang harus saya beritakan. Makanya pagi hari ini juga, saudara, mengawali tahun 2021, firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran yang luar biasa, saudara. Karena saudara mau tahu, tahun-tahun ke depan bukan akan menjadi lebih baik, saudara. Itu janji Tuhan, bukan kata orang. Tahun-tahun ke depan bukan menjadi lebih baik, tapi Tuhan berharap anak Tuhan menjadi jauh lebih baik.
Anak Tuhan mengalami perubahan menjadi lebih baik. Tetapi tahun-tahun yang akan kita lalui tidak menjadi baik, saudara. Terbukti, saudara, dari tahun ke tahun. Tahun 2019 kita berharap tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa, tahun kemurahan Tuhan, tahun yang baik, tahun yang berkelimpahan dan sebagainya. Kita berharap, kita berdoa kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita, dengan doa yang wow. Kita berharap tahun 2020 ada tahun yang luar biasa baiknya, baik bagi tubuh jasmani kita, baik bagi daging kita. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2020 Tuhan izinkan wabah nasional bahkan internasional terjadi. Penyakit yang membuat kita sendiri ketakutan, bahkan melumpuhkan ekonomi dunia, saudara. Apakah itu menjadi, dalam kata lain, Tuhan tidak menyertai kita? Apakah Tuhan tidak mendengar doa kita sebagai orang percaya? Bukan begitu, saudara. Tuhan izinkan semua terjadi itu, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Menjelang kedatangan Tuhan, kata hamba Tuhan tadi malam, pada Bapak Gembala sudah sampaikan, akan terjadi peristiwa yang sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat membuat daging kita mungkin tidak enak dan sebagainya. Maka saya katakan, mengawali tahun 2021, Tuhan sampaikan firman Tuhan yang luar biasa buat saya untuk saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca, saudara, di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-15 sampai ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada dua hal yang Tuhan tekankan. Supaya kita menjadi orang-orang yang arif. Bukan orang yang bodoh, orang yang bebal. Ada perumpamaan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 di sana tentang membangun rumah. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Orang pintar, orang arif membangun rumahnya di atas batu karang. Ketika sama-sama datang badai, hujan besar, banjir. Mana yang roboh duluan, saudara? Yang dibangun di atas pasir. Tetapi yang dibangun di atas pondasi batu karang, dia tetap berdiri. Apa pengertiannya, saudara? Jika saudara menjadi orang Kristen, orang percaya, menjadi orang yang arif, mendasarkan iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, melakukan firman Tuhan, maka saudara akan tetap mampu berdiri walaupun digoncang apapun. Amin? Itulah janji Tuhan, saudara. Jadi perumpamaan di dalam Matius pasal 7 itu tentang apa? Tentang setiap orang percaya yang mau hidupnya melakukan firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya diingatkan kembali oleh Tuhan. Lagu pujian yang lama, saudara. Kalau Bapak Ibu adalah Pentakosta lama pasti masih ingat. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Inilah yang mendasari iman saya sampai detik ini, saudara. Karena saya terlahir dari orang GBDI, bukan berarti saya bukan orang lain, saya terlahir dari Pentakosta dan saya waktu kecil sudah mendengar pujian ini. Dari tahun ke tahun Tuhan genapi, saudara. Bukan tambah baik tahun-tahun yang saya lewati, tetapi semuanya mengalami penurunan secara kejahatan merajalela, penyakit yang dulunya tidak ada menjadi ada. Dan itu terus akan terjadi, saudara. Penggenapan firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Zaman sekarang saudara bisa dengar dimanapun, di televisi, media sosial, lewat berita-berita Facebook, ataupun mungkin dari pemberitaan-pemberitaan di televisi. Bukan semakin baik keadaan dunia. Penyakit yang baru sudah ada vaksinnya, yang baru lagi muncul. Sampai saya heran, vaksin yang terbaru kan sudah muncul, saudara, dari Cina. Yang didatangkan oleh Pak Jokowi, yang mau dikasih gratis itu vaksin.
tentang COVID-19, sekarang muncul mutasi COVID-19, saudara. Yang dikatakan itu dari Inggris, ternyata itu dari Afrika, saudara. Dan itu lebih ganas, penyebarannya lebih cepat. Dia tidak mengenal usia dan kekebalan tubuh. Tahun 2021, saya katakan bukan akan menjadi lebih baik, tetapi Tuhan berharap anak Tuhan jauh lebih baik. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya akan bawa firman Tuhan dengan tema hidup di dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Hari-hari ini Tuhan sedang menggoncangkan keadaan dunia, saudara. Bukan iblis yang menggoncang. Saya katakan sekali lagi, bukan iblis yang menggoncang. Tetapi Tuhan Allah. Kita akan lihat janji Tuhan. Mungkin Bapak Saudara sering mendengar janji firman Tuhan tuh yang manis-manis. Engkau akan diberkati, berlimpah-limpah, engkau akan menjadi kepala, engkau akan menjadi ini. Iya, amin. Itu ada janji Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Tapi ada satu janji Tuhan yang akan digenapi. Dan itu membuat orang percaya menghindar, saudara. Janji Tuhan adalah ada waktu yang akan Tuhan kerjakan. Menggoncangkan bumi dan langit. Kita akan lihat di dalam nats firman Tuhan Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 dan 29 sampai 29. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Ini ayat 26 sampai di sini. Ini janji Tuhan, saudara. Apa janji Tuhan? Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini janji Tuhan, saudara. Janji bukan sekedar engkau akan diberkati usahamu, engkau akan diberkati sawah ladangmu. Tetapi janji Tuhan ini pun akan digenapi, saudara. Saudara tidak akan bisa mengelak hal ini. Ini penggenapan firman Tuhan akan terjadi. Sekali lagi katanya. Maka Tuhan akan menggoncangkan bumi dan langit. Itu berarti seluruh alam semesta, tidak ada yang terluput. Namun uniknya, ada satu yang tidak bisa tergoncangkan, saudara. Semua bisa digoncangkan oleh Tuhan, tapi ada satu yang tidak bisa digoncangkan. Dan itulah yang saudara dan saya harus lakukan. Apa, saudara? Menerima kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Jadi pertanyaannya, siapa yang menggoncangkan? Tadi saya sudah katakan, siapa yang menggoncangkan? Allah. Apa tujuan Allah untuk menggoncang, saudara? Goncangan ini bisa berarti ekonomi akan terpuruk, sakit penyakit akan datang, mungkin peperangan akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Di luar negeri sana sudah banyak sering terjadi peperangan, suku melawan suku, negara melawan negara, berbagai bala penyakit, bukan hanya sekedar COVID-19, banyak penyakit. Bahkan mereka menciptakan bom kimia, bom biologi yang menyerangnya bukan langsung meledak hancur semua, tapi dengan virus, saudara. Itu sudah terjadi semua. Namun janji Tuhan, tapi janji Tuhan bagi kita dan pagi hari ini, ada satu yang tidak tergoncangkan. Apa tujuan Allah untuk menggoncang? Itu pertanyaan penting, saudara. Terus apa tujuannya Tuhan? Kok iseng sekali ya Tuhan itu? Kenapa Tuhan gak baik-baik saja sama kita? Kenapa Tuhan gak sudahlah, kau anak saya, kau adalah umat penebusanku, tak timang-timang, kata orang Jawa. Kamu tak sayang-sayang, tidak akan mengalami penyakit, tidak akan pernah mengalami
susah, tidak mengalami duka. Kamu kan anak saya. Kenapa Tuhan iseng sekali harus menggoncang? Ternyata Tuhan tidak iseng, saudara. Ada maksud dan tujuan Tuhan untuk menggoncangkan itu semua. Apa tujuannya, saudara? Allah menghendaki perubahan. Ayatnya mana tuh, saudara? Di dalam ayat yang ke-27. Ibrani 12 ayat 27 tadi sudah dikatakan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi artinya Tuhan menggoncang itu untuk membedakan saudara dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Supaya orang yang bijak, yang arif dengan orang yang bebal itu dibedakan. Orang yang bebal adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Tetapi orang yang arif, yang bijaksana, dia mendengar firman Tuhan dan dia melakukan. Dibedakannya di sana. Kalau tidak ada goncangan, tidak ada pembedaan, saudara. Makanya di dalam perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 7, pasal 7 tadi di ayat 24, itu ada dua jenis bangunan. Kalau tidak ada goncangan, bangunan ini tidak akan teruji. Kalau tidak ada goncangan, maka kita tidak bisa membedakan mana yang kokoh, mana yang tidak kokoh. Maka adakanlah goncangan itu. Tahun 2021 Tuhan mungkin akan adakan goncangan apa terhadap saudara dan saya. Saya tidak tahu, masing-masing pribadi pasti akan mengalami goncangan itu. Tapi yang satu kata firman Tuhan, ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita tetap hidup di dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan? Saudara dan saya sudah menjadi anggota warga kerajaan Allah ketika saudara menerima Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi pertanyaannya, bagaimana supaya saudara dan saya tetap tinggal dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan itu? Itu yang menjadi intinya, saudara. Jadi supaya ketika goncangan itu datang, saudara tetap tinggal diam. Bagaimana caranya? Kita akan lihat, saudara, ada 3 hal menurut firman Tuhan yang kita baca tadi. Di dalam ayat 25. Janganlah supaya kamu menolak Dia yang berfirman. Ini sama halnya terimalah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah Dia yang tanggal 25 kemarin kita rayakan, datang ke dunia. Terimalah Dia menjadi juru selamat saudara. Tuhan satu-satunya Tuhan dalam hidup saudara. Terimalah Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat saudara secara pribadi. Bukan kata orang lain, bukan lagi kata oma, bukan lagi kata opa, bukan kata om, tante, papa, mama. Maaf saudara, kenapa saya katakan seperti ini? Ada kalanya kita hidup menjadi orang Kristen itu karena turunan, saudara. Karena warisan. Dulu papa saya itu orang Kristen, maka saya menjadi orang Kristen. Dulu oma saya, opa saya itu orang Kristen. Maka saya jadi orang Kristen. Kalau ditanya, kenapa kau jadi Kristen? Iya, keluarga besar saya Kristen kah? Kalau saya menjadi agama lain, nanti saya ditolak, saya dikucilkan. Itu Kristenan saudara. Bukan Kristen sejati. Kenapa? Dia tidak memiliki Kristus dalam hidupnya. Dia hanya menjadi orang Kristen karena kata orang lain. Karena turunan, karena warisan. Maka firman Tuhan katakan, kalau saudara dan saya pagi hari ini mau tetap tinggal dalam kerajaan Allah, saudara harus terima Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Secara pribadi. Itu yang pertama. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang 1 sampai 8. Ketika saudara tinggal di dalam Kristus, janji Tuhan. Yohanes pasal 15. Saudara tidak akan pernah bisa berbuah, saudara tidak akan bisa berbuat apapun di luar Kristus, saudara. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 8, saya tidak baca semua. Di situ perikopnya tentang pokok anggur yang benar. Nah, di situ diceritakan saudara, kalau saudara
itu adalah ranting, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Jika saudara tidak melekat pada pokok anggur itu, maka saudara tidak akan menghasilkan buah. Baik itu buah pertobatan maupun perbuatan baik kita. Tidak akan berhasil, saudara. Apapun tidak akan membuahkan hasilnya. Selama kita tinggal di luar Kristus. Jadi yang pertama tadi kuncinya ketika kita mau tetap tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan adalah tetap tinggal di dalam Kristus. Akui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tetap tinggal di dalamnya. Seperti pagi hari ini saudara datang mencari Tuhan, fokus mencari Tuhan. Bukan datang karena saudara orang Kristen, ya karena saya orang Kristen maka saya harus ikut ibadah. Bukan itu, tapi saudara datang ke tempat ini fokus kepada Kristus Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya saudara tetap tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ibrani 12 ayat 28 tadi sudah katakan saudara. Kita lihat ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari teksnya tadi, jangan dihilangkan, kita lihat kembali. Ibrani pasal 12 ayat 28 di sana dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Pujian tadi dari awal sampai akhir temanya adalah ucap syukur, saudara. Kami tidak ada janjian, saya dengan Ibu Gembala tidak ada janjian, tetapi itulah firman Tuhan yang Tuhan genapkan buat saudara dan saya. Artinya apa, saudara? Kita harus mengucap syukur senantiasa, baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan tidak baik. Apapun yang kita alami, baik itu dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan sukacita, kita harus tetap mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika, pasalnya yang kelima ayat 18, ayat yang sangat pendek dan ayat hafalan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kunci yang kedua untuk supaya saudara dan saya tetap tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan adalah mengucap syukur dalam segala hal. Tidak ada penawaran lain, saudara. Tidak ada tawar-menawar yang lain. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi Tuhan segala sesuatu yang kita alami, Tuhan itu sudah tahu kapasitas kita, saudara. Kemampuan kita, batas-batas mana kita bisa menerima apapun yang sudah Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Makanya yang kita perlu lakukan adalah mengucap syukur. Saudara, tahun 2020 tidak pernah saya membayangkan bermimpi saya masuk di UGD, masuk rumah sakit, baru dioperasi. Dulu kalau saya lihat orang operasi itu saya tuh mata gelap, langsung saya pingsan mungkin. Karena saya tiap kali lihat darah yang setetes saja, saya tidak bisa, saudara. Tiba-tiba Tuhan izinkan tahun 2020 bulan 11 tanggal 22 saya harus masuk di rumah sakit. Dan dioperasi sesar 22 jahitan. Buat saya pribadi itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Tidak pernah saya pikirkan. Tapi Tuhan izinkan itu untuk kebaikan Tuhan. Ketika saya di rumah sakit saya bisa merefleksi kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Dosa apa yang sudah saya lakukan, Tuhan ingatkan kembali. Di situ terjadi suatu perubahan, pertobatan dalam hidup saya. Seringkali goncangan yang Tuhan izinkan itu tujuannya untuk supaya saudara sadar, mengingatkan kembali saudara. Mungkin maaf kata kita terlalu arogansi, terlalu sombong dengan apa yang kita miliki. Saya sudah punya ini, punya itu, mungkin kita pengusaha, saya sudah punya kapal sendiri, saya punya itu, saya punya toko, saya punya semuanya. Akhirnya kita mengandalkan apa yang kita miliki, bukan mengandalkan Tuhan. Ketika goncangan itu terjadi, Tuhan ingatkan kembali sebenarnya. Tuhan terlalu sayang buat saudara dan saya. Supaya saudara kembali sadar, oh Tuhan, tanpa Engkau saya bukan siapa-siapa. Apa yang saya miliki di dunia ini tidak akan pernah berarti apa-apa. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi mengucap syukur dalam segala hal seperti itu. Jadi ketika saya mengalami peristiwa saya harus disesar, saya hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Sampai hari ini saudara,
Saya mengalami penurunan berat badan yang luar biasa. Saya bersyukur kapan hari saya WA-an dengan bos saya tuh. Dia tanya, bagaimana Mas? Sudah baik kan? Sudah C, saya bilang begitu. Bagaimana makannya? Ya makannya belum bisa normal. Makannya saya dulu satu porsi itu kayak maaf kata kayak orang Manggarai besar begitu. Sekarang tidak sampai 1/4. Kalau makan lebih sakit saudara. Jadi makan harus sedikit-sedikit. Jadi saya bilang, saya mau ucap syukur C. Dulu saya mau diet, itu susah sekali. Saya berat badan 93, 94, 95. Kenapa saudara? Karena setiap minggu saya dapat perbaikan gizi. Di rumah bandara, di rumah pastori, Bapak Gembala ini setiap hari minggu kami ada beberapa pelayan-pelayan Tuhan nanti kumpul di sana. Ibu Gembala sudah menyediakan berkat bagi kami untuk makan-makan. Bagaimana kami mau kurus? Sedangkan makanan yang kami terima adalah makanan yang luar biasa yang Tuhan berikan melalui Bapak Ibu Gembala. Saya mau diet setengah mati saudara, tidak bisa. Tapi melalui peristiwa ini berat badan saya langsung drastis turun saudara. Saya bersyukur, bos saya bilang begini, ya itu rencana Tuhan mungkin baik. Karena apa? Supaya saya menjadi lebih sehat. Kalau gemuk itu saudara, ya maaf kata, bukan berarti gemuk itu sumber penyakit, tidak. Gemuk baik kalau kita tetap sehat saudara. Tapi gemuk kalau kolesterol tinggi, darah tinggi, saya ini sering kali begitu. Kalau sudah makan udang, cumi, apalagi kepiting, sudah di sini tegang semua leher. Tapi melalui peristiwa yang saya alami, sekarang saya mau makan apa saja, it's okay gitu. Karena saya tidak takut lagi, mau kolesterol kah, mau darah tinggi, tidak bisa lagi. Karena saya bersyukur kepada Tuhan. Apa yang pernah saya alami, ternyata ada baik buat tubuh jasmani saya. Jadi seringkali peristiwa yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, goncangan yang Tuhan izinkan itu, untuk supaya saudara sadar, merefleksi kehidupan kita. Sepanjang tahun ini mungkin, yang kita lalui tahun 2020, apa yang saudara sudah lakukan? Tuhan ingatkan kembali, supaya ketika kita menghadapi goncangan yang Tuhan izinkan, saudara tetap tinggal di dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Saudara tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana supaya saudara dan saya tetap tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan? Kuncinya adalah beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Ayatnya di mana? Ibrani 12 ayat 28 tadi. Kita lihat. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Bukan cara kita saudara, maaf saudara saya katakan. Cara yang berkenan kepadanya menurut Tuhan, bukan menurut kita. Seringkali kita mengukur ibadah kita menurut kita sendiri. Maaf saudara saya katakan. Kita datang ke gereja dengan pakaian rapi, dengan parfum yang luar biasa. Tetapi sampai gereja, saya lagi di gereja loh, saya ini lagi mau ibadah, baru selfie-selfie. Maaf saudara, di hari-hari ini begitu banyak anak Tuhan yang seperti itu. Sementara dengar firman Tuhan masih main game. Menurut kita mungkin saya kan sudah berpakaian rapi, saya sudah melakukan yang terbaik. Dari rumah saya sudah berusaha menjadi yang terbaik. Tetapi sampai di sini fokus kita lain. Itu kan cara kita. Tapi Tuhan mau apa? Cara Tuhan. Cara Tuhan yang bagaimana? Dengan hormat dan takut. Jadi ketika saudara datang dari rumah, siapkan hati saudara untuk berfokus kepada Kristus Tuhan. Datang ke sini memuji dan menyembah Tuhan. Sampai di sini pun harus dengan hormat dan takut akan Tuhan. Saudara harus memiliki mindset, pola pikir bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Maaf saudara, seringkali yang kita kerjakan ketika kita dari rumah, saya mau beribadah tapi sampai di sini pikiran kita bagaimana toko saya nanti ya. Habis ini saya mau pergi kemana ya. Oh habis ini saya mau jalan-jalan ke sini, habis ini saya mau masak ini. Jadi dalam pikiran kita bukan Kristus lagi yang tinggal di sini, tetapi apa yang ada dalam daging kita, maunya kita. Badan kita, fisik kita ada di gereja, tetapi hati kita dan pikiran kita ada di luar sana. Saudara tidak memiliki hormat
dan takut kepada Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, yang Tuhan mau adalah ketika saudara datang itu dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Dan, maaf saudara, saya ini mata kalau sudah begini sudah kabur saudara. Sebenarnya saya sudah pakai kacamata, tapi saya ini orangnya nekat tidak mau pakai kacamata. Jadi tulisan-tulisan sudah nggak jelas. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Pertanyaannya, cara yang berkenan kepada Allah itu yang bagaimana? Kan begitu saudara. Jadi kalau saudara membaca firman Tuhan itu harus muncul pertanyaan dalam benak kita saudara. Supaya saudara mencari tahu jawabannya. Dan firman Tuhan juga memberikan jawaban itu sendiri. Bagaimana caranya kita beribadah yang berkenan kepada Allah? Ada 3 hal saudara. Tadi yang terakhir, tapi ini terakhir saudara. Jadi bagaimana supaya ibadah kita berkenan kepada Allah? Yang pertama, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini ayat juga tidak asing sekali saudara. Karena ini sudah sering kali dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Roma 12 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Supaya saudara tahu bagaimana supaya sikap saudara, sikap saya datang ke gereja itu supaya berkenan kepada Allah. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bagaimana supaya ibadah kita berkenan? Persembahkan tubuh kita kepada Allah, bukan uang kita saja saudara. Uang kita juga perlu. Karena untuk gereja yang sebesar ini, untuk operasionalnya juga besar saudara. Listrik dan sebagainya, air, banyak hal yang kita kerjakan semuanya membutuhkan uang. Tetapi yang terutama Tuhan mau apa? Tubuh. Jadi ketika saudara ada di sini, semuanya harus berfokus kepada Kristus, tubuh kita ini. Berbicara tubuh berarti keseluruhan yang ada dalam hidup kita. Pikiran kita, hati kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita, kita persembahkan kepada Allah. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Yang selanjutnya, bagaimana ibadah yang berkenan itu? Menjaga perkataan kita. Iya saudara, saya katakan. Kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yakobus pasal yang pertama ayat 26. Begini bunyi firman Tuhan. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau kita tidak bisa mengekang lidah kita, perkataan kita, mungkin di sini kita mengucapkan haleluya, Tuhan Engkau baik. Tapi begitu keluar, mobil disenggol sedikit, akhirnya perkataan yang tidak benar keluar. Kau punya ini di mana? Akhirnya segala binatang keluar. Kita habis ibadah ini. Maka sia-sialah ibadah kita, kata firman Tuhan. Tidak berkenan saudara. Maka dimanapun tempat, baik di dalam gereja maupun di luar sana, di tempat pekerjaan kita, dimanapun tempat, kita harus bisa menjaga ini. Lidah kita, perkataan kita. Supaya saudara berkenan ibadahnya. Sia-sia kita mungkin ibadah satu minggu itu 7 hari. Kita ibadah setiap hari Senin ada ibadah, kita ibadah, entah ibadah apapun. Ibadah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kembali ke hari Minggu. Tapi perkataan kita tidak kita jaga, sia-sia, tidak berkenan kepada Allah. Selanjutnya, ibadah yang berkenan kepada Allah itu yang bagaimana? Yakobus pasal yang pertama ayat ke-27. Ibadah yang murni
Dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak tercemar oleh dunia. Yang selanjutnya supaya saudara ibadahnya berkenan adalah mengasihi orang-orang yang mengalami kesusahan. Menolong orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Ini juga ibadah yang sejati, saudara. Saudakah saudara peduli dengan lingkungan saudara? Mungkin saudara, ya saya peduli. Hanya kepada papa, mama. Saya peduli kepada saudara kandung, kepada opa kita, kepada... Tapi bagaimana di tengah kita yang tidak seiman? Bagaimana mereka yang belum mengenal Kristus? Yang sedang mengalami kekurangan? Bagaimana dengan janda, fakir, miskin? Bagaimana dengan anak-anak yatim? Itu kan dia tidak seiman dengan saya. Apakah Tuhan mengajarkan seperti itu? Tuhan maunya kita punya kepedulian, saudara. Supaya Kristus yang ada dalam kita itu nampak. Supaya orang lain itu melihat Kristus di dalam hidup kita. Dan itu dikatakan adalah ibadah yang murni, yang sejati. Dan selanjutnya yang terakhir adalah menjaga diri kita supaya tidak tercemar. Artinya kita menjaga kekudusan hidup kita, saudara. Baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Sama. Karena Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun Tuhan berada. Kita dimanapun berada Tuhan selalu ada. Maka kita harus menjaga diri kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah tahun 2021 akan Tuhan goncangkan buat saudara dan saya. Tujuannya untuk membedakan saudara menjadi orang yang arif bijaksana atau saudara menjadi orang yang bebal. Dan kuncinya ketika saudara mengalami goncangan supaya saudara tidak tergoncangkan, saudara tetap harus tinggal di dalam kerajaan Allah. Dan supaya saudara tetap tinggal dalam kerajaan Allah ada 3 hal kunci tadi. Yang pertama, terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang ketiga, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan dan hormat dan takut kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini menguatkan saudara kembali, mengingatkan saudara kembali. Mungkin firman ini terlalu pedas, tetapi ini kebenaran yang harus saya sampaikan, kebenaran yang harus tetap saya sampaikan, saudara. Supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang berkemenangan di tahun-tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kita goncangan-goncangan yang Tuhan izinkan. Goncangan tahun 2020 yang Tuhan izinkan sehingga segalanya tergoncang dalam bisnis kita, hidup kita, hubungan kita dengan siapapun. Rupanya Tuhan punya rencana, yaitu ada perubahan. Amin saudara, ada perubahan. Mari seperti tadi malam sudah saya katakan, mari kita lihat nilai rapot kita di tahun 2020. Bagaimana kesetiaanmu di tahun 2020? Bagaimana ketaatanmu di tahun 2020? Bagaimana doamu di tahun 2020? Mungkin kita merasa nilai-nilai itu ternyata masih banyak yang merah. Sehingga Tuhan izinkan goncangan demi goncangan terjadi di dalam hidup kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam aspek seluruh kehidupan kita. Tuhan izinkan agar apa? Ada perubahan. Perubahan menjadi lebih baik, perubahan yang menjadi lebih indah di hadapan Tuhan. Itulah maksud Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan pada malam hari, pada pagi hari ini memberkati kita semua. Kita nyanyikan pujian tadi. Ku bersyukur Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Pujian ini begitu indah saudaraku. Walaupun Tuhan izinkan tahun 2020 kita mengalami banyak goncangan. Tetapi kita mau bersyukur kepada Tuhan karena apa? Di balik goncangan-goncangan itu ternyata Allah ingin melihat perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita semakin indah, semakin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu